Halo, di video ini saya mau jelasin tentang polypen. Jadi polypen itu fungsinya untuk ngasih warna di subtool si brush ya. Oke, jadi saya contohin pakai sphere aja yang sederhana. Jadi kalau untuk polypen ada beberapa hal yang harus diperhatiin ya. Jadi kalau dilihat di sebelah kiri kita punya material, kita punya color ya. Untuk materialnya kalau diganti-ganti kan ini udah ada banyak ya tipenya kayak gini. Terus kalau untuk warna ya ini warna objeknya. Kalau misalnya saya basic material, saya ganti merah jadi merah gitu ya. Jadi hijau dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita mau kasih informasi polypen ke subtoolnya, ini saya buka dulu subtool di sini. Taunya dari mana kalau ini subtool ada polypen atau belum? Yang pertama bisa dilihat di menu subtool ini. Kalau dilihat sebelah icon mata, dia ada icon kayak brush gitu ya. Nah, ini kalau iconnya mati, berarti ini belum ada informasi polypen di subtoolnya gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ganti-ganti materialnya, dia di objeknya masih ikut ganti itu materialnya. Sama kalau kita kasih ganti warnanya, di objeknya juga masih berubah warnanya. Nah, ini berarti dia belum ada informasi polypennya. Masih ya kayak masih preview lah ya gitu ya. Oke. Nah, kalau mau dikasih polypen, di sini ada perlu perhatiin. Jadi di atas ini di sebelah si add dia ada mRGB, ada RGB, ada M. Jadi ada material, ada color, RGB itu color, mRGB material dan color. Oke, misalnya saya mau kasih warna biru ke objeknya. Jadi saya nyalain RGB-nya aktif, terus ngisinya di sini color fill object. Saya klik, begitu diklik nanti bisa dilihat di menu subtool pen brushnya nyala nih. Pen apa? Icon pen brushnya nyala, subtoolnya berubah jadi biru. Ya. Terus kalau saya ganti-ganti warna di sini, warna dia nggak berubah ya, warnanya nggak berubah. Tapi karena kita cuma isi RGB jadi isi warna, material kalau saya ganti ya masih berubah materialnya gitu. Karena tadi kita ngisi cuman colornya doang. Nah, kalau kita mau isi misalnya pakai Chrome gitu ya, kita mau isi materialnya ya ganti ke M, material, color, fill object. Nanti sini berubah, ini ininya udah keisi Chrome. Kalau kita ganti ke material lain dia udah nggak berubah. Karena udah keisi materialnya dan RGB-nya. Kalau misalnya mau ngisi langsung material dan RGB sebelum pencet fill object ini, mRGB-nya nyalain dulu gitu ya. Oke. Ini sekarang saya coba pakai basic material warna hijau gini aja. Color fill object. Oke, kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau di matiin polypennya, ini tinggal matiin dari icon brushnya aja gitu ya. Oke. Nah, kalau udah diisi materialnya ini kayak masih blocking warna aja gitu ya. Nah, kalau kita mau warnain dalamnya, saya nyalain simetri aja gitu. Kalau misalnya saya mau warnain pakai warna merah ini,
Terus ketika mau diwarnain, dilihat dulu yang mau diwarnain informasi apa. Ada informasi mRGB, ada RGB, ada M material gitu ya. Jadi kalau misal kita mau ngisi warna doang, ya ini pasti ini RGB, terus warnanya diganti jadi warna apa, tinggal kita brush. Nah tapi hati-hati, ini kan udah ke brush ya, tapi hati-hati karena ini Z-nya nyala, jadi ketika kita ngebrush, objeknya ke sculpt juga sama dikasih warna. Nah, kalau misal kita cuma mau kasih warna, Z-nya dimatiin gitu ya. Jadi jangan lupa kalau cuma mau warnain, mau ngepolypen doang, Z-nya dimatiin, baru kita mewarnain gitu ya. Nah kalau misalnya kita nyala M-nya, ini berarti kita ngewarnain materialnya. Jadi kalau misalnya saya ganti ke Chrome, jadi saya brush gini, yang kita warnain itu materialnya. Jadi kayak gitu ya. Ini informasi warnanya tetap ada yang nggak ketimpa ya, karena kita cuma mewarnain materialnya. Nah kalau mRGB kita ngasih warna dan material. Nah jadi tergantung kita mau ngewarnain apanya, ini kita aktifin sesuai yang mau kita warnain. Karena saya mau untuk contoh ini cuma RGB, jadi saya nyalain RGB-nya aja. Oke, ini saya giniin lagi aja. Color, fill object lagi biar sama lagi. Terus saya ganti ke RGB, diganti ke merah, saya brush. Oke. Oke. Nah terus perhatiin lagi, di sini ada RGB intensity. Jadi dia ada Z intensity, ada RGB intensity. Jadi kalau Z intensity untuk sculpting, kalau RGB intensity ini kayak transparansinya. Kalau turunin di brush jadi agak transparan, bisa ditimpa, bisa ditumpuk warnanya gitu. Nah ini dia ada hubungan sama pressure sensitivity dari pen tablet ya. Oke, jadi ini kayak opacity-nya, opacity atau flow lah ya. Nah terus di sini focal shift-nya juga pengaruh ya. Kalau focal shift-nya dikecilin, jadi kecil itu ya. Kalau focal shift dibikin min 100, jadi tajam pinggirnya. Jadi ada pengaruhnya. Draw size ya, ini pasti pengaruh nih, gede brushnya gitu. Oke. Ini saya pilih kayak lagi, gitu. Terus kalau kita nge-brush, terus kita tahan shift. Shift itu kan buat nge-smooth. Kalau Z-nya dimatiin pas tahan shift, ini bisa buat nge-smooth ininya juga, nge-smooth apa? Nge-smooth polypennya juga. Jadi kayak buat ngeblur gitu ya. Gitu. Jadi selama proses polypen, Z-nya biasanya kita matiin. Smoothnya juga nih Z-nya kita matiin. Jadi nggak merubah bentuk dari objeknya lagi gitu. Oke. Nah terus kalau kita perhatiin, kalau kita polypen misalnya fokus focal shift kita bikin 0, jadi nggak ada blurnya. Ini kalau dilihat masih pecah-pecah ya brushnya. Nah ini karena polypen itu dia ngewarnain vertexnya ya, ngewarnain poinnya.
Jadi kalau kita lihat hasil polypen masih kotak-kotak, masih pecah-pecah, berarti kita poinnya kurang ya. Jadi kalau polypen itu memang dia biasa poinnya harus banyak. Berarti di sini harus di divide ya. Saya bisa divide sampai subdiv 3 gitu ya. Makin tinggi ya makin apa? Makin bisa ini jadi mulus gitu ya. Karena kan poinnya makin banyak. Nah, ini saya colornya saya fill lagi. Ini ganti ke warna merah. Nah, sekarang kalau dengan focal shift min 100 saya pin udah lebih mendingan ya, nggak terlalu pecah-pecah. Nah, ini kalau mau dituin ya bisa kita divide sekali lagi jadi berkurang pecah-pecahnya, tapi biasanya sih memang focal shiftnya nggak bakal sampai min 100 gitu. Kayak gini lah gitu. Jadi diingat aja kalau mau polypen karena yang diwarnain itu poinnya, jadi titiknya, vertexnya, jadi ya mau nggak mau memang jumlah poinnya harus banyak, jadi divide-nya harus kita divide lagi biar subdiv-nya lebih tinggi gitu. Sekarang kita udah punya kayak gini, jadi tadi kita udah bisa isi objeknya dengan material dan color ya. Terus RGB intensity udah, focal shift, draw size dan lain-lain udah, bisa di smooth juga. Nah, berikutnya kalau untuk brushnya biasanya kita pakai standar aja. Nah, terus di sini berikut ada stroke. Jadi stroke itu cara kita ngebrushnya gitu. Jadi kalau defaultnya ini kan dia dot ya. Jadi dot kayak kita ngebrush biasa, freehand juga sebenarnya mirip kayak kita ngebrush biasa ya. Jadi ini mirip-mirip dot dan freehand. Terus di sini ada drag rag. Drag rag itu jadi kita klik drag, kita bikin brushnya kayak gitu. Klik drag. Nah, ini biasanya hubungannya sama alpha nih. Jadi sekalian aja kalau alpha itu kayak bentuk brushnya. Kalau defaultnya itu kan bentuk brushnya bulat ya, circle gini. Nah, ini bisa diganti. Misalnya kita mau bentuk brushnya jadi kotak. Kalau diganti ke drag rag, bentuknya jadi kotak kayak gitu. Ya. Kalau misalnya diganti ke yang ini, jadi kayak gitu. Atau misalnya yang bintang, jadi kayak gitu. Nah, kalau dilihat kan kalau kita bikin pakai drag rag, pinggirannya kan ngeblur gini. Jadi ini karena focal shiftnya. Focal shiftnya perlu kita ganti, jadi lebih tajam kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini kita gabungan antara focal shift, draw size, alpha-nya. Oke, misalnya di sini saya kasih biru. Kayak gitu. Ini nanti bisa dicobain alpha lain, atau kalau mau bikin alpha sendiri tinggal bikin gambar hitam putih, nanti tinggal diimport aja gitu. Oke. Nah, itu yang stroke-nya yang drag rag ya. Jadi tadi dot, freehand, drag rag. Terus ada yang di sini namanya drag dot. Jadi drag dot itu kita klik terus kita drag mau taruh di mana brushnya gitu. Satu. Kalau mau lebih gede, draw size kita gedein, klik drag kayak gitu ya. Ini drag dot. Nah, terus di sini ada nih, saya undo aja dulu, saya bersihin. Kalau saya ke alpha yang matiin aja alfanya, di sini ada namanya color spray ya. Ini pakai warna biru.
Saya gedein dikit draw saya ya. Jadi dilihat color spray itu kayak kita pakai cat semprot gitu ya. Kayak gitu. Jadi dia ada nyebar gitu. Catnya nyebar. Dan kalau color spray di sini ada setting yang ini color intensity variance ya. Jadi kalau defaultnya itu kalau nggak salah 0,5. Kalau misalnya saya jadiin 1. Ini kalau kita spray, ini nanti akan jadi warna-warni spraynya. Jadi, karena namanya kan color spray. Jadi dia ambil warna utama kita kan biru, terus dia ambil warna-warna yang deket-deket warna biru, terus di spray di sini. Kalau kita nggak mau jadi warna-warni, color intensity variance jadi 0 aja gitu. Nanti jadi yang keluar di spray kita cuman warna biru. Kayak gitu ya. Ini color spray. Nah, sebelahnya ada spray. Kalau saya balikin color intensity variance ke 0,5. Kalau spray itu sama kayak gitu, kayak color spray jadi nyebar. Cuman yang warnanya itu dia nggak ngambil warna lain, tapi dia ngambil terang gelapnya. Jadi kalau kita pakai warna biru ini, itu kita spray dengan color variance-nya misalnya 1 deh. Kalau di spray ini jadi ada variasi brightness-nya aja, brightness sama darkness-nya. Jadi ada biru yang lebih terang, ada biru yang lebih gelap. Gitu. Sama kalau kita mau atur color variance-nya dikecilin aja. Kalau nggak mau ada variannya, ya di nolin aja gitu. Ya, jadi ini diatur color variance-nya. Saya kasih segini aja misalnya. Nah, terus kan ini kalau kita brush doang tanpa alpha kan jadinya gede ya spraynya. Gimana kalau kita mau jadi kayak bintik-bintik kecil gitu. Nah, ini kita kasih alpha aja lagi. Alphanya kasih yang kayak spray kecil ini. Misalnya yang ini deh. Ini kalau di spray jadi bintik-bintik gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, ini placement variance-nya di color spray sama spray dia kayak penempatan brushnya kalau kita gedein seharusnya jadi lebih lebar. Ini saya off dulu, off. Jadi dia naruh bintik-bintiknya lebih lebar. Kalau kita placementnya kita nolin, jadi kayak garis doang. Jadi kayak posisi dia ngebrushnya ini itu bisa diatur. Kita gabungin dengan alpha, jadi bintik-bintik. Terus kita bisa gabungin dengan RGB intensity. Jadi warnanya kita tumpuk gitu ya, pas ngewarnain. Kalau mau di smooth, ini mungkin dari RGB intensity-nya. Ya, kalau mau smoothnya lebih nggak gitu kuat, di brush smoothnya RGB intensity kita turunin ya. Jadi ngebrushnya kalau di smooth nggak langsung blur banget gitu. Oke, ini saya undo dulu. Oke, ini kalau misalnya saya pakai alpha, ini saya pakai spray ya jadinya kayak gitu ya. Ya, jadi kita gabungan dari stroke-nya sama gabungan dari alfanya gitu ya. Oke, berikutnya kalau misalnya ini saya ganti lagi ke dot, saya warnain gini, itu ya.
Terus misalnya saya ganti warnanya ke warna merah. Ya gitu ya. Nah, misalnya saya mau pilih warna birunya lagi, ya. Misalnya saya mau pakai warna biru lagi. Ini kan kalau kita ganti ke warna biru gini, belum tentu sama ya. Nah, kalau mau milih warna yang ada di subtoolnya, di objeknya, tinggal pencet C aja. C. Pilih di warna yang kita mau. Misal di hijau, saya pencet C, nanti warnanya langsung ke apa yang tadi kita pencet C di kursornya gitu. C, ini C, ini C, gitu ya. Kalau di canvas jadi abu-abu gitu. Jadi ini buat pick color ya. Jadi kalau misalnya mau pakai warna yang sama, pakai gini. Pencet C aja. Oke. Nah terus untuk mewarnain kita bisa juga pakai masking. Jadi kalau kita masking misalnya setengah kayak gini. Terus atas kita mau warnain, ya misalnya warna kuning gitu. Ini bisa langsung di fill object aja. Nanti atasnya langsung jadi kuning gitu. Atau misalnya kita kontrol, kita bikin gini, mau dikasih warna putih gitu. Cek. Dan ini kalau di masking yang ada maskingnya nggak bisa diwarnain. Jadi kalau misalnya mau bikin bola mata atau apa, ini bisa pakai gitu. Kayak gitu. Nah untuk basicnya kayaknya ini aja, polypen nih. Jadi yang pertama tadi, kalau mau ngisi subtoolnya dengan informasi polypen, berarti pilih dulu materialnya mau yang mana, terus warnanya mau yang apa gitu. Terus kita kalau mau isi langsung material dan RGB, ini ganti ke mRGB, color, fill object. Setelah itu kalau mau diwarnain lagi, ini ganti ke RGB, terus warnanya mau diganti warna apa, bebas, tinggal di brush aja ya. Bisa ntar tinggal kombinasi RGB intensity, focal shift, draw size, ada stroke-nya, ada alpha-nya. Jangan lupa kalau ngewarnain Z-Add-nya dimatiin. Terus kalau polypen dia ngewarnain poinnya, vertex-nya. Jadi kalau mau dapat detailnya tinggi, poinnya harus banyak. Berarti harus di divide. Divide-nya lumayan tinggi. Gitu ya. Oke, jadi itu aja basic polypennya. Silakan dicoba. Terima kasih.